Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Horiatun Sifaziani, biasa dipanggil Sipa. Di sini saya bersama partner saya. Perkenalkan, nama saya Ila Rahmawati, biasa dipanggil Lala. Di sini kita akan membahas seputar perundungan atau bullying. Narasumber yang akan kita wawancarai adalah siapa lah? Salah satu guru di sekolah SMK Negeri 1 Ranu Dongkal. Ya. Jadi itu narasumber pertama kita ya. Ini mau langsung aja apa gimana ini? Langsung aja dong biar lebih cepat. Oke. Cekidot. Oke, jadi di sini narasumber kita akan memperkenalkan diri dulu ya. Boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Ya, oke. Terima kasih. Nama saya Zaki Bagus Perdana. Saya guru mapel bahasa Inggris SMK Negeri 1 Ranu Dongkal. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Kamu gimana? Alhamdulillah. Baik. Baik terus saya mah, Pak. Ya. Sekarang lagi jam kos apa gimana nih Pak? Enggak sih. Sekarang lagi jam P5 di 10 AKL 3. Kebetulan kan kalian 10 AKL 3 ya? Iya, Pak. Jadi kebetulan di jam kalian dan sekalian record jadi nggak mengganggu. Oke. Makasih ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Ya, sama-sama. Jadi mau langsung dimulai nggak nih Pak? Ya, langsung aja biar cepat. Apa nih? Bertanya dong. Boleh seru pakai mikir. Jadi menurut Bapak sendiri itu pengertian bullying itu gimana sih, Pak? Oh, hari ini kita ngobrol bullying. Iya, Pak. soalnya kan ini lagi marak banget perundungan gitu. Dan Jadi temanya kan memang bullying ya? iya, P5 Iya. kita kan temanya bullying juga. Oh ya, oke. Jadi setahu saya tentang bullying itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan, bisa secara fisik, verbal maupun di media sosial ya, kepada orang lain untuk dengan tujuan supaya orang lain itu merasa terganggu dan tidak percaya diri dan lain-lain. Jadi merasa terganggu lah gitu. Dan mengintimidasi lah. Jadi mengintimidasi kan jadi nanti dia akan merasa takut atau akan merasa tidak nyaman seperti itu. Biasanya motif-motif buat pelaku pembuli itu apa aja sih Pak? Untuk zaman sekarang mungkin untuk zaman dulu ya, dan mungkin sekarang masih itu sebagian kecil itu mungkin dia karena jelek atau terlalu diam atau miskin, itu zaman dulu, zaman saya mungkin zaman saya SD atau apa. Tetapi untuk zaman sekarang yang saya lihat sebagai guru, justru anak-anak yang dibully itu justru anak-anak yang terlalu pintar atau terlalu rajin. Jadi anak yang terlalu pintar, terlalu rajin, dia baik, prestasinya bagus dan menghasilkan iri dengki kepada kelompok-kelompok misalnya mayoritasnya. Jadi endingnya dia menjadi dibully seperti itu. Tetapi kalau kalian kuat dengan hal itu, kalian ya pede aja ya. Karena kan rajin dan pintar itu kan hal yang sangat positif. Yes. Ya, jadi kalian cuekin aja yang membuli atau apa. Mereka itu kalah kelas ya intinya sama kalian. Seperti itu. Selain itu mungkin ada motif yang lain gitu. Nggak ada sih. Mungkin yang paling banyak itu tentang adanya iri dengki sesama murid gitu. Biasanya itu korban bully itu gimana ya Pak ya? Kalau yang saya tahu, yang sering saya alami di sekolah ya, paling masih dalam tahap yang dia tidak mau sekolah atau dia tidak mau berangkat sekolah. Paling parah sih seperti itu. Alhamdulillah belum ada yang menyakiti diri atau Sampai ingin bunuh bunuh diri atau mengakhiri hidupnya sendiri. Ya paling banyaknya dia malas sekolah dan tidak berangkat selama berapa hari, berapa minggu. Setelah dicek dia dijauhi temannya di kelas seperti itu. Dan juga prestasinya itu relatif ngedrop. Kalau dia mentalnya tidak kuat, tadinya di atas, dia ngedrop. Jadi saya sarankanlah atau saya himbau kepada murid-murid SMK Negeri 1 Ranu Dongkal, nggak usah saling bully. Kalau mau bersaing dengan Secara sehat ya, dengan sehat, dengan yang baik, dengan fair, tidak usah dengan bully-bullyan seperti itu.
biasanya tuh kan kalau korban bullying bisa sampai parah gitu kan ya Pak. Cara Ya. penanganannya tuh gimana ya Pak biar mau sekolah lagi, Iya, terus biar mau dia aktif itu- lagi gitu Pak. Ya, Oke. banyak sih faktornya ya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa membantu korban bullying tersebut. Yang pertama dari dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri berpikiran positif terus, walaupun dia dibully seperti apapun, dia tidak akan terpengaruh apa-apa. Dia nggak akan, istilahnya nggak akan itulah terpengaruh Nggak bakal lah, ya, ngedrop nggak akan atau- ngedrop atau Malah minder. justru lebih meningkatkan prestasinya Ya gitu. betul, justru dia Malah termotivasi memotivasi dirinya sendiri supaya lebih baik menjadi yang terbaik. Itu dari diri sendiri. Tapi kan kadang anak itu nggak bisa handle dirinya sendiri ya. Tidak semua anak bisa mempunyai psikologis atau kesadaran emosional yang bagus. Kadang ada anak yang harus disupport dari eksternal ya. Jadi di sini butuh peran dari beberapa aspek seperti teman-temannya, teman-teman sekelas, terus guru mapel, guru wali kelas, guru BK, dan juga peran orang tua seperti itu. Jadi selama ada yang mensupport ya, dari dirinya support, dari orang lain support, dari temannya support, orang tua, guru support, insya Allah walaupun dia sudah dibully sempat ngedrop, nanti dia akan bangkit kembali. Seperti itu. Ini kan pelaku bullying banyak motifnya ya Pak ya. Ya. Terus biasanya kalau misalnya udah ngelakuin bullying tuh bakal, kalau misalnya korbannya udah jadi ngedrop Ngedrop kan bakal gitu. nambah iniannya Pak, makin Iya, senang. Nah, cara menindaklanjutinya biar bullying nggak ada itu gimana ya Pak? Jadi untuk bullying itu kan kami dari pihak sekolah ya, kebetulan saya ada di STP 2K atau ya bagian pendisiplinan siswa ya. Jadi untuk bullying itu memang di tata tertib kan ada ya, murid tidak boleh melakukan tindak perundungan dan lain-lain seperti itu. Iya. Intinya tadi jika supaya tidak terjadi bullying ya intinya ya. Iya. Intinya untuk korban ya, jadi anak yang dibully dan juga saksi itu kan melihat ya, kalau korban itu kan yang dibully, kadang kan dia udah dibully mentalnya kan drop dan dia nanti kan nggak apa ya, nggak berani untuk melapor atau berbicara dengan orang lain tentang pembulian itu. Yang saya himbau kepada korban itu kalau dibully itu langsung atau segera melapor ke bisa PK, STP 2K, bisa juga wali kelas ya. Terutama wali kelas. Itu di sini peran wali kelas sangat penting, bahwasanya jika ada muridnya yang terbully harus segera mengetahui dan diselesaikan. Ya, supaya tidak terjadi kasus-kasus pembulian. Jadi mungkin kasus pembulian itu mulai dari hal yang kecil atau hal yang sederhana. Nanti kalau dibiarkan, dia akan nambah. Bisa bukan tidak mungkin bisa ke pembulian fisik, menghajar, nekok, goblok benar. Itu dari korban ya. Iya. Korban itu harus ya berani melapor atau bercerita kepada orang lain atau kepada guru atau kepada orang tua juga bisa. Iya. Terus yang kedua itu saksi. Kadang kan misal Ila pernah nggak melihat temennya dibully gitu. Mungkin pernah Pak, cuman kurang kita nggak tindakannya sadar Pak. aja. Nah ya Ya. jadi orang yang melihat orang yang dibully atau saksi pembulian kadang juga tidak tahu harus berbuat apa, ya kan? Iya. Dibully, misalnya dibully. Terus Ila pada waktu itu gimana? Ada anak dibully, terus gimana? Saya sih cuman diem nggak mau ikut campur gitu Pak. Bingung juga ya, Iya. ngapain gitu. Juga gitu. Mau bantuin, takut Takut dibully kena juga. juga, Ya iya. mau nggak bantuin kasihan. Nah, bantunya itu jangan pada waktu terjadi pembulian, tetapi Ila bisa melaporkan ke wali kelas atau pihak-pihak yang terkait dengan pembulian. Kan kalau di sekolah ada wali kelas, BK, dan juga STP 2K seperti itu. Ya untuk meminimalisir terjadi pembulian gitu.
Terus biasanya kalau misalnya udah dilaporin nih pelakunya Pak, ditindak di ininya gimana Pak biar dia nggak ngelakuin lagi? Ya, yang Biar jelas bikin dia kapok. yang jelas ada hierarki atau ada step-step di sekolah kita itu tentang terjadinya suatu kasus atau pelanggaran ya. Jadi kalau bullying itu masuk ke pelanggaran berat. Jadi akan ada surat perjanjian bersegel. Surat perjanjian itu surat perjanjian ada bermaterai tanda tangan orang tua. Jadi orang tua juga dipanggil. Berarti orang tuanya terlibat juga ya? Ya, jadi orang tuanya juga dipanggil datang ke sekolah. Terus nanti beliau atau kita ngobrol dengan beliau, dengan orang tua si pembuli. Kan orang tuanya jadi tahu nih, anak saya Kelakuan ternyata anaknya bully gimana. ya di sini. Dan juga kan nanti dalam tanda kutip anak tersebut mendapatkan pengawalan ekstra dari orang tuanya atau pembinaan ekstra dari orang tuanya. Lalu orang tua tersebut dan anaknya itu tanda tangan bahwasanya dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jika mengulangi, terpaksa mencari sekolah baru. Kayak Jadi dikeluarin dari sekolah gitu. bukan langsung ya kamu bully dikeluarkan, bukan, tetapi ada ibaratnya kesempatan kedua lah ya, dengan memanggil peringatan. orang tua, surat pernyataan bersegel bermaterai, tanda tangan. Jika mengulangi baru bisa mencari sekolah lain, karena kan di sekolah kita ini ya, karena kan di sekolah kita ini di SMK Negeri 1 Dongkal ya, itu tidak menerima pembuli. Jadi kalau misalnya dia pengen bully, bisa cari sekolah yang bisa menerima pembuli, seperti itu. Bapak kan nih wali kelas ya, guru mapel juga. Pernah nggak sih Pak dapat laporan pembulian gitu Pak? Untuk laporan sih ya beberapa kali pernah, dan saya juga saya kan tipenya itu ya memperhatikan dinamika kelas. Jadi Iya, Pak. hubungan-hubungan di kelas, jadi adanya geng-gengan atau kelompok-kelompok kecil di kelas, saya tahu semua, karena saya tipe yang mengamati dinamika kelas atau hubungan yang ada di kelas. Ya, saya dengan mengamati tersebut saya tahu ada ya hampir setiap angkatan ada yang dibully atau dijauhi. Tetapi alhamdulillah pembulian yang di SMK Negeri 1 Dongkal itu tidak terlalu parah lah, tidak sampai Menyebabkan si korban menyebabkan trauma atau menyebabkan Tidak mau masuk sekolah gitu. kalau tidak mau masuk sekolah ada beberapa. Jadi ya angkatan-angkatan kemarin juga ada yang beberapa kali tidak mau masuk sekolah. Tetapi untuk menyakiti diri sendiri atau sampai ingin bunuh diri itu alhamdulillah tidak ada, karena mungkin bullyingnya itu masih dalam tahap yang ringan ya. Tetapi seringan apapun bullying itu tidak boleh dilakukan ya guys. Intinya seperti itu. Jadi bullying itu masih dalam taraf yang tidak terlalu berat. Tetapi saya pernah melihat salah satu anak dibully dengan dia dimasukkan ke dalam bengkel ya. Di bengkel kan itu ada ruang alat. Iya. Di bengkel ada ruang alat, dia dimasukkan ke ruang alat, mau ditelanjangin. Untung ada Cewek apa cowok itu Pak? cowok sama cowok, anak-anak TKN bercanda, tetapi bercandanya ya saya tahu ya, kami guru-guru di situ tahu bahwasanya dia niatnya bercanda, tetapi kan bercandanya tetap ada batasannya ya. Iya. Itu Kalau terlalu seperti itu kan berlebihan. sudah membuli. Iya. Dia salah satu anak ditarik ke ruang alat, mau ditelanjangi. Untung ada beberapa guru yang melihat, jadi hal tersebut tidak terjadi. Yang paling parah itu sih. Yang lain paling dijauhi atau di kalau bahasa Indonesianya bahasa Dongkalnya dikasaki toh kayak gitu, dicemooh seperti itu. Tapi itu sangat ya termasuk menyakitkan sih. Iya. Tapi kalau sampai ada yang keinginan sampai pengen keluar sekolah itu ada nggak Pak? Ada ya, dari dijauh seperti itu dia kan mungkin merasa nggak kerasan ya, karena ya kamu bayangkan di sekolah, di kelas tidak ada temennya, kamu apa-apa sendiri, individu satu orang, rasanya gimana? Pasti kan nggak nyaman. Kayak merasa terkucilkan. Iya, terus dia
memilih untuk membolos, tidak berangkat sekolah, atau dia di rumah. Terus di rumah pastikan dia melanggar tata tertib, ya kan? Dengan melanggar tata tertib, dia terancam untuk dikeluarkan. Nah, pada saat itu dia baru ngomong, saya ternyata dibully, dijauhin gini-gini. Alhamdulillah ketemu solusinya. Itu pernah ada angkatan berapa ya? Angkatan 5 atau angkatan 4 lah. Ya angkatan dulu. Ini kan berapa, kamu berapa? 11 ya? Iya, 11 Pak. Dari pengalaman pribadi Bapak pernah dibully nggak Pak? Kalau saya sih alhamdulillah bully enggak sih, paling ya cuma body shaming, gemuk kayak gitu. Tapi kalau dibully yang dicemooh, dijauhin enggak, karena kan saya orangnya nyantai ya. Nyantai, nggak terlalu sepaneng, jadi ya main-main aja. Jadi alhamdulillah banyak temennya lah, jadi nggak dibully. Berarti salah Ya satu kalau ya seperti itu ya. Salah satu tips Biar untuk nggak dibully gitu ya, harus memperbanyak teman, oke guys? ya kalau kalian banyak teman, banyak membantu teman, banyak sharing sama teman, banyak ngejak. Saya kan juga tipikal anak yang ayo main ke rumahku, saya kan punya PS juga ya dulu ya. Ayo main PS di rumahku, main ini di rumahku. Jadi mengajak teman bermain itu salah satu ya ada sisi positifnya ya, seperti itu. Jadi kan teman kita banyak dan kita terhindar dari bullying. Toh kalau kita bullying pasti kan banyak yang membeli gitu. Ya intinya berteman lah sama temennya ya. Kalian 3 tahun bareng sekelas, kalau nggak berteman buat apa? Jadi memperbanyak teman aja gitu ya. Ini nggak ada niatan ngajak kita berdua main PS nih Pak? Ya boleh besok ya. Ke rumah aja ya, PS-nya di rumah ada PS3. PS5-nya nggak ada Pak. PS5-nya belum beli. Kalau mau beliin boleh ya. Oke, terima kasih buat waktunya ya Pak, udah meluangkan waktu buat kita. Jadi ini buat kesan dan pesannya aja nih buat kita semua. Apa nih Pak? Oh, kesan-pesan. Pesan aja ya, kalau kesan nggak ada kayaknya. Boleh Pak. Jadi pesannya kalau di kelas atau untuk berteman itu tidak, ya kalau circle-circlean atau kelompok-kelompok kecil itu wajar ya. Itu sangat saya wajarkan, karena orang itu secara naluriah akan berteman dengan yang cocok atau yang satu frekuensi sama dia ya. Tetapi dalam kelompok kecil itu janganlah anti dengan kelompok lain. Ya, misalnya kalian bergaul sama kelompok itu aja, itu jangan seperti itu. Tetapi bergaul dengan kelompok itu dan sesekali nyampur sama kelompok-kelompok lain ya. Atau ya yang bagus lagi nggak usah ada kelompok. Tetapi umumnya orang itu akan berteman dengan yang sefrekuensi atau nyambung ngomongnya ya. Itu manusiawi lah, saya maklumi. Tetapi harus diingat bahwasanya menjaga kerukunan kelas itu juga hal yang penting. Kalian jangan sewot-sewotan lah antar teman, dan juga kalau bisa rukun dan ya bareng-bareng lah seperti itu. Dan juga untuk korban bully, ya sekali lagi ya, untuk korban bully dan untuk saksi pembuli, saksi pembulian ya, jadi yang melihat orang dibully itu jangan sungkan-sungkan untuk melapor, karena kunci dari eksistensi pembulian ya, eksistensi itu kan pembulian itu akan selalu ada jika korban dan saksi dari pembulian tersebut takut untuk melaporkan kepada orang lain, kepada pihak yang berwenang atau berwajib ya. Jadi itu salahnya dari korban bully sama saksinya itu seperti itu. Seakan-akan kalau dia lapor sama orang lain itu takut bahwa aibnya diketahui orang lain, tetapi itu salah ya. Dia melapor kepada orang lain supaya aibnya itu diselesaikan atau masalahnya itu diselesaikan dengan baik ya, tidak akan ada masalah itu lagi. Seperti itu sih dari saya. Intinya ya stop bullying lah, nggak usah ada bully-bullyan. Kita itu sama. Kalau misalnya kamu merasa kurang pandai atau kamu ngiri sama temennya yang kepintaran, terlalu pintar atau terlalu rajin, kan kadang ada orang ya iri seperti itu. Ya kalian belajar
ya bersaing dengan tadi seperti Nurul siapa? Bersaing dan sehat. Bersaing Yang dengan cara sehat yang dan sehat. fair seperti itu. Ya, itu dari saya lah. Yang penting slogannya SMK Skanera apa? Skanera ceria ya. Iya. Skanera ceria. Berarti murid-muridnya di sini harus selalu ceria. Ceria. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, makasih ya Pak. Ya. Halo guys, jadi hari ini kita kedatangan narasumber kedua setelah Pak Zaki Bagus Perdana. Jadi di sini narasumber kita akan menceritakan tentang pengalamannya dia yang pernah dibully nih. Nah, jadi nggak usah kebanyakan basa-basi lagi nih. Kita aja. langsung ke videonya ya. Cekidot, dadah. Halo guys, jadi ini adalah narasumber kita yang kedua ya setelah Pak Zaki kemarin. Oke, bisa memperkenalkan diri dulu Mbak? Bisa. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Sarah dari kelas 10 TKJ 2. Oke, untuk tema podcast ini katanya akan menceritakan pengalaman bully dari aku kan ya? Mbak bisa berbagi pengalaman Mbak. Ya, bisa dong. Yang paling sering adalah aku itu dibully verbal, yang buat aku untuk membangun rasa kepercayaan diri itu susah. Bahkan ya kalau diceritain dari sekarang itu masih setengah sih rasa kepercayaan dirinya. Jadi aku dibully itu sejak kecil, yaitu dari TK. Dari TK aku udah mulai dibully, yaitu dibully karena aku hitam. Aku sadar waktu aku TK, SD, SMP, bahkan sekarang pun aku emang hitam gitu kan. Beda dari kedua kakakku yang kakak perempuanku yaitu Mbak Leli sama Mbak Neti, yaitu kan putih, cantik, terus tinggi gitu kan badannya. Terus aku juga dibanding-bandingin gitu loh sama keponakan aku, yaitu siapa ya? Saina, yaitu kan emang keponakan seumuran aku karena aku kebetulan anak bungsu. Aku akui bahwa dia itu emang cantik, dia putih, dia matanya kayak Cina, dan aku sadar akan hal itu. Tapi aku nggak habis pikirnya kenapa mereka itu bisa membandingkan aku, karena aku sebelum mereka bilang aku pun udah sadar kalau aku ini itu hitam, terus kurus banget sih waktu itu karena emang punya penyakit yang emang buat badan aku jadi merusuk tinggi banget gitu. Dan yang paling buat aku sakit hati adalah ketika aku kelas 3 SD, aku kan main di rumah kakak aku. Ya. Di situ ada sekelumpulan ibu-ibu yang lagi ngomong tentang sama kakak aku, dan aku kebetulan ada di situ. Dia bilang sama kakak aku kayak gini, "Lel, adik kamu kok beda banget sih sama kamu? Dia hitam banget gitu, nggak kayak kamu waktu kecil." Setelah ibu-ibu itu bilang ya di hadapan aku, bukan di hadapan si tepatnya sama kakak aku langsung kayak ya cuma bisa diam membeku gitu aja sih. Habis itu aku izin minta pulang sama kakak aku, jalan kaki, kebetulan rumahnya nggak terlalu Nggak jauh banget. Iya benar. Aku di situ setelah aku pulang, aku ngadu sama ibu aku, "Bu, ada ibu-ibu yang bilang kayak gini sama aku," gitu. Aku di situ nangis, bener-bener nangis ya. Terus pengalaman yang kedua adalah ada teman ibuku yang bilang sama ibuku kalau kayak gini bilangnya, "Kok anak kamu itu beda ya dari anak-anak yang lain? Apa dia bukan anak kamu?" Kalau kita dikatain gitu sakit hati kan pasti. Iya nggak sih? Lah kayak gimana loh? Maksudnya iya sih tahu kita nggak sesempurna mereka, tapi setiap orang kan punya kelebihan masing-masing dan juga punya kekurangan masing-masing kan. Jadi kita nggak harus menyesuaikan seperti apa yang mereka mau. Bener banget. Dan ya aku udah sadar kalau aku emang hitam, aku emang kurus, tapi kenapa mereka dengan beraninya ngomong kayak gitu di hadapan aku gitu. Yang kedua adalah waktu pengalaman SMP, aku dibully fisik lagi tuh. Ya, apain tuh? Waktu kan guru lagi ngajar gitu kan, lagi bercanda-bercanda, awalnya tuh emang bercanda banget kan. Habis itu guru aku bilang kayak gini, "Waktu kakak kamu ngambil rapot kamu itu cantik banget ya, putih, terus tinggi anaknya. Beda banget sama kamu. Kami tuh kayak citam gitu. Citam itu artinya Cina hitam.
aku tuh ngerasa muka aku tuh nggak ada mirip-miripnya sama Cina gitu kan. Kenapa guru aku bilang kayak gitu? Terus aku tanggapi guru aku, kalau kan kakak aku perawatan, wajar aja kalau dia putih, apalagi kalau kerjanya itu kan di ASEAN. Itu aku bilangnya tuh kayak apa ya, bisik-bisik gitu loh, nggak secara langsung sama gurunya. Ya nggak mungkin berani juga kan ya. Ya nggak mungkin, waktu aku cuma balas gitu sih, kayak bisik-bisik doang. Cuma kayak orang kalau biasanya kalau dibully kan pasti ya bisik-bisik doang kan. Iya, nggak bakal bisa menyeruak. Soalnya juga itu kan guru, kita harus menghormati juga walaupun tindakan dia itu salah. Iya. Yang ketiga adalah aku dibully secara akademik, secara kepintaran sama guru aku waktu duduk di bangku kelas 5 SD. Waktu kelas 5 SD itu guru aku lagi muji teman aku, terus dia tuh kayak apa ya, dia kayak pengen muji, tapi setelah aku sadari, selama ini aku sadari bahwa guru aku ini apa ya, ternyata merendahkan aku secara tidak langsung. Jadi gini, waktu itu kan aku dapat nilai matematika sekitar ya lumayan tinggi, sama kayak temen aku. Habis itu guru aku bilang begini, walaupun Sarah nggak sepintar Cinta, tapi Sarah itu rajin ya, gitu kan. Secara tidak langsung merendahkan gak sih kalimat Iya. gitu? Bener nggak? Iya Emang sih. merendahkan sih itu, cuman dengan secara halus ya. Bener. Dan aku rasa sih waktu SD sampai TK itu kan aku pendiam banget anaknya, boro-boro buat berani ngomong kayak gini. Tapi setelah aku sadari bahwa aku nggak mungkin dong kayak gini mulu. Iya. Ya nggak mungkin harus diam terus. Kalau kita nggak bertindak terus diam terus, apakah kita mau diejek terus kayak gini tanpa ada Iya. tindakan dari diri kita sendiri gitu? Bener. Kalian tahu nggak sih, setelah aku dibully, selama aku dibully kayak gitu secara verbal, entah itu dibungkus secara candaan ataupun secara langsung, aku mulai menumbuhkan rasa kurang kepercayaan diri yang tinggi, membuat aku kayak ngerasa aku nggak bisa berani buat mencoba sesuatu hal yang baru. Tapi dengan kayak aku ngerasa gini, aku merenung sendiri gitu kan. Awalnya sih kayak sederhana banget kenapa aku bisa jadi orang yang berani kayak gini. Iya. Itu dari mulai aku anaknya pemalu banget, buat disuruh ibuku ke warung ada banyak cowok, itu aku nggak mau kan, apa ya, malu banget dia. Iya. Terus disuruh ke tetangga, itu kan ada anak cowoknya, aku malu. Iya. Ibuku bilang kayak gini, kamu kalau jadi anak pemalu terus gimana bisa majunya? Kamu tuh kayak orang dongo, tau kan orang dongo? Tahu nggak Iya, sih, kayak tahu. orang. Kayak gimana gitu sih. Iya benar. Kamu gimana mau majunya? Itu berkali-kali aku ngelakuin kesalahan yang sama kayak pemalu gitu. Nah, hingga akhirnya aku sadar gini. Aku mikir, kalau aku terus-terusan jadi pemalu, pendiam, gimana aku bisa majunya? Gimana aku bisa mengandalkan diri sendiri? Secara kita nggak bisa dong mengandalkan orang lain terus. Iya nggak sih? Malah sama orang lain diejek gitu kan. Bener. Ya kalau kita apa ya, mengandalkan orang itu ya diejek terus. Malah kita juga disepelein juga sih. Dan Sebisa mungkin itu kita harus bener bisa banget. sendiri. Dan aku sadar juga selama aku jadi pendiam, aku jadi anak yang benar-benar nggak bisa dianggap di sekolah. Jadi anak yang nggak dipilih sama lomba apapun. Aku sadar banget kalau waktu SD itu aku anaknya emang pendiam dan terus agak apa ya, bego dikit lah karena males ya mungkin. Iya mungkin. Tapi setelah aku Mungkin menginjak, karena faktor dibully juga ya. Jadi iya benar, dibully Jadi juga bikin dia. mental down nggak sih? Kayak Iya, benar banget. Tapi setelah aku menekankan prinsip bahwa ya udahlah, namanya manusia dibully itu wajar, gak disukai itu wajar banget. Yang penting ya prinsip aku jadi orang yang bisa mengandalkan diri sendiri dalam hal apapun sih. Ya aku juga butuh orang lain, tapi kan gak selamanya kita butuh orang lain gak sih? Iya. Nah gitu sih menurut cerita aku gitu. Untuk kayak membagikan. walaupun kita tuh harus bisa mengandalkan diri sendiri. Kalau terus-terusan mengandalkan orang lain juga nggak enak juga sih. Bakal selalu direndahin juga sih. Kalau misalnya nanti kita sukses juga pasti bakal diungkit apa sih? Iya dulu pernah kayak gini loh. Kamu dulu iya. pernah dibantu sama aku. Iya loh. benar banget Iya, tuh loh. pasti nanti jadi kayak apa sih, kalau misalnya kita ngelupain mereka kayak kamu lupa diri banget ya, padahal kita pernah bantu kamu gitu kan ya. Jadi kayak lebih ke Buat senjata mereka. jadi sebisa kita harus bisa ini ya, berusaha sendiri. Kita harus sadar sih bahwa hidup kan berdampingan dalam hal apapun itu. Iya. Ketika kita melakukan hal apapun itu, sekecil apapun, kita harus punya hati yang ikhlas. Iya. Kita nggak bisa kayak berharap sama orang lain untuk bisa
apa ya untuk bisa Membantu kita untuk buat membantu kita membalas dan budi. iya membalas budi itu namanya. Kita harus punya hati yang luas. Kita percaya bahwa Allah Tuhan kita Iya. itu akan membalas perbuatan baik kita, apapun itu jenisnya. Tapi ya perbuatan baik itu nggak selamanya dibalas dengan Kebaikan. orang yang sama. Iya. Orang yang sama bisa jadi itu dibalas dengan ujian kan, karena biar kita dapat pahala juga. Iya. Iya nggak sih? Iya. Pikirannya gitu aja. Ya intinya kalau untuk membangkitkan rasa kepercayaan diri ya semua orang pasti ya punya caranya masing-masing. Kalau cara aku ya punya prinsip yang kuat, yaitu ya nggak mungkin dong gue tuh harus jadi orang yang pemalu dan berputus asa. Masa gue terus kayak gini? Hidup kan terus berjalan, Ya, nggak mungkin kayak stuck di roda sini-sini berputar. aja kan. Iya bener banget. Kalau misalnya nggak maju nanti yang ada makin digunjing Kalau juga nggak kan. maju sekarang mau maju kapan lagi? Iya. Ya itu. Jadi namanya hidup kan pasti ada aja tantangannya, bener nggak? Iya. Entah itu dari melalui orang lain, melalui kita nama baiknya disebar, dibuat yang nggak baik gitu kan. Iya. Entah itu dari emang faktor Keluarga juga bisa sih. keluarga juga bisa. Kadang itu kata-kata yang paling menyakitkan itu dari Dari dalam keluarga sendiri. dari dalam keluarga. Kalau bulian dari mereka-mereka nih yang di luar keluarga kita, kayak misalnya entah itu dari teman apa-apa, kita sih masih itu siapa kita. Iya. Tapi kalau udah orang dalam rumah yang bilang kayak lo kok gitu banget sih, kayak gini tuh kayak hati kita Sakit banget ini sih. ini kita keluarga loh. Heeh. Ini kita keluarga, masa kayak gitu sih? Kan udah tahu watak aku gimana ya gimana sih lah, susah dijelasin ya. Paling nggak suka tuh ya aku dibanding-bandingin. Iya. Kan gitu nggak sih? Orang Iya, juga aku nggak juga suka. nggak suka kok. Dibandingin dalam hal apapun. Mm-mm. Karena kan ya menurut aku tuh setiap orang kan punya potensinya masing-masing, Iya, punya benar ciri banget. khasnya masing-masing. Iya. Hitam itu nggak selamanya jelek. Iya bener banget sih, banyak juga kan model-model yang inian hitam tapi cantik kan. Iya benar. Contoh aja Agnes Mo, dia udah putih tapi malah pengen ngerubah dirinya jadi hitam. Jadi kayak Bener. nggak ada salahnya aja punya kulit hitam kan. Iya, malah ada yang bilang kulit hitam itu malah bagus gitu. Banyak Cantik yang nggak selamanya putih gak suka. sih? Iya bener. Iya benar. Tapi kalau standarnya di Indonesia kan harus putih. Ya. Pindah negara kita ya. Kita harus pindah negara ya nggak sih? kurang adil di sini ya. Kalau standar setiap kecantikan negara itu emang beda-beda. Ada yang Iya. hitam, ada yang emang gigi gisul. Kalau ada gigi gisulnya tuh bagus, cantik. Iya. Kalau pendek itu cantik, kalau tinggi cantik. Gitu kan setiap standar itu beda-beda. Cuma kita harus bisa mematokkan standar kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita nggak melihat standar-standar orang lain. Supaya kita punya prinsip sendiri, punya pendirian sendiri. Jadi kita nggak gampang tergiur sama apa yang diomongin orang lain gitu sih. Iya bener banget biar Kayak apa ya? omongan mereka aja masukin kuping kanan, keluarin kuping kiri aja gak sih? Iya benar banget. Nggak usah dimasukin ke hati ya. Intinya menurut aku ya, yang aku ketahui bahwa kita harus mengenali lebih dalam diri kita sendiri. Kayak maunya kita tuh apa sih? Tujuan hidup kita tuh apa sih? Mau dari kayak pengen hidup kita tuh kayak apa gitu. Mau dijalanin kayak apa? Cuma aku nasehatin jangan sampai menyimpang dari aturan agama. Itu jangan sampai. Kita boleh kok punya prinsip sendiri, tapi intinya kita harus menggabungkan prinsip kita sama peraturan agama, sama Iya. agama, sama Allah gitu. Jangan sampai kita menyimpang, intinya gitu aja sih. Oke, dari sekian dari aku untuk jadi narasumber di podcast ini, mungkin segitu aja ceritanya. Iya Makasih banget lo ini udah mau berbagi cerita. Ya, kesimpulannya kita harus bisa jadi orang yang percaya diri. Percaya diri itu penting ya guys. Iya. Tapi jangan Diri itu terlalu penting. pede juga ya. Iya, kita harus seimbang gitu Ha-ha, kan sih. seimbang, Kalau kepedean bener. juga nggak bagus ya. Iya. Kalau apapun yang Jadinya berlebihan, kayak sombong nggak iya sih? benar. Iya benar. Apapun yang berlebihan itu pasti nggak bagus. Oke, sekian, terima kasih. Makasih banget lo ini udah ngungkit-ngungkit masa lalu jadinya. Ya nggak apa-apa kan, kita hanya berbagi cerita nggak sih? Iya benar banget. Buat pengalaman teman-teman juga, ini salah satu motivasi dari Mbak siapa? Mbak Sarah. ya. Oke, segitu aja ya. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua narasumber kami yang telah memberikan pengalaman dan penjelasannya tentang perundungan atau pembulian. Harapan kami ke depannya udah nggak bakal ada cyberbullying atau perundungan lagi, apalagi di sekolah kita ya. Ya, karena
Oke, sekian dari video kami. Kami bakal nutup pakai pantun nih. Oke, pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian podcast dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you guys.